Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya setiap ada video baru dari YouTube KMK Santo Algons, kamu bisa menjadi penonton yang pertama. Selamat menonton, enjoy! Hai pendengar setia Algoners, kembali lagi bersama aku Salsa yang akan memandu podcast episode ke-6 kali ini. Seperti biasa, tentunya aku tidak sendiri karena sudah ditemani oleh teman cewek cantik yang sudah ada di sini. Siapakah dia? Langsung saja kita sambut. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Stefani. Dan di episode kali ini sesuai moto PNG yang akan selalu menghadirkan tema-tema kece, menarik, dan pastinya relate sekali dengan kehidupan kita. Episode 6 kali ini membawakan tema pendidikan dengan judul Bijak Menanggapi Kasus Pelecehan Seksual di Media Sosial. Wah, pembahasan kali ini menarik ya Algoners, sedikit berbeda dengan topik pembahasan kita terakhir kali. Dilihat dari judulnya saja kita sudah disuguhkan dengan kata-kata bijak, yang berarti kita memiliki pola pandang yang sedikit lebih luas jika menanggapi kasus pelecehan seksual, khususnya di sosial media. Bener nggak sih, Steph? Bener banget, Sal. Dan untuk lebih detailnya gimana kalau kita tanya ke orang yang lebih ngerti aja, Sal? Mungkin kita bisa mendapat insight baru, sekaligus solusi dari permasalahan yang mungkin Algoners juga mengalami di luar sana. Baik, benar banget. Daripada kita mengawang-awang dan malah takutnya salah nih, kita perkenalkan saja pembicara kita kali ini, yaitu Ibu Dr. Ike Herdiana MPSI Psikolog dan Ibu Atika Dian Ariana SPSI MSc. Mungkin kita langsung saja sapa beliau yang sudah hadir bersama kita pada sore hari ini. Selamat sore Ibu Ike. Halo, selamat sore semuanya. Salsa, Stefani, apa kabar? Baik Ibu. Mungkin Ibu Ike bagaimana kabarnya? Sehat-sehat? Sehat. Semoga kita semua sehat ya dalam situasi. Amin. Baik Ibu. Ya. Oke, tanpa berlama lagi Ibu Ike, mungkin saya akan langsung menanyakan pertanyaan kita pertama kali ini. Kalau saya amati, berita yang muncul di TV maupun di sosial media pekan lalu sedang ramai-ramainya, sedang membahas tentang pelecehan seksual terutama di sosial media. Ketika berita tersebut muncul di TV, kemudian dan berita tersebut diterima oleh publik, kemudian muncullah beragam opini publik yang beragam. Nah, sebenarnya sikap kita itu seperti apa sih, Bu? Yang baiknya, lebih bijaksananya kita saat kita mendengar berita tersebut. Mungkin Ibu Ike bisa memberikan penjelasan. Ya, terima kasih atas pembukaan diskusinya. Ya, saya menganggap ini bukan pertanyaan, tapi kita diskusi ya. Nanti kalian juga boleh memberikan pandangan gitu ya. Nah, kalau misalnya pertanyaan tadi diungkapkan, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita mendengar atau melihat ya ada kasus-kasus pelecehan seksual yang dilakukan di media sosial gitu ya. Nah, ini kan yang paling penting itu adalah kita bisa melihatnya secara bijaksana gitu ya. Jadi dari perspektif korban ya. Nah, perspektif korban inilah yang seringkali di dalam masyarakat kita belum terbangun gitu ya. Jadi ketika ada kasus seksual, korban yang disalahkan gitu ya. Jadi korban kalau di dalam konteks media sosial misalnya disalahkan kenapa memasang foto vulgar gitu ya, atau kenapa menggunakan pakaian yang terbuka misalnya gitu ya, padahal dia posisinya sebagai korban gitu ya. Dan masih banyak di masyarakat kita yang ketika melihat kasus seperti ini mereka belum memiliki perspektif korban ya. Nah, jadi salah satu hal yang karena kita sore ini bicara tentang bagaimana kita bijaksana menyikapi kasus pelecehan seksual di media sosial, kalau menurut saya yang paling penting itu adalah mengembangkan sikap atau kita memiliki perspektif korban, sehingga kita tidak menyalahkan korban, kita tidak melekatkan stigma terhadap korban ya, yang biasanya dalam hal ini kebanyakan perempuan gitu ya. Nah, jadi kita lebih empati gitu terhadap si korban, bisa merasakan apa sih yang dia rasakan. Dia juga kan mungkin kaget ya ketika dia posting foto misalnya gitu ya, atau misalnya
Kalau yang kasus kemarin rame itu kan ada foto ya, tapi di-share-nya di close friends gitu ya. Nah, tapi kok bisa bocor gitu ya. Nah, ini sama sekali udah sangat sulit sekali dilacak kan ya, padahal kalau misalnya ada yang ketahuan sampai kemudian ketika fotonya beredar dia mendapatkan bully ya dari masyarakat ya, atau netizen ya dalam hal ini, maka sebenarnya dia dirugikan gitu, dan dia sebenarnya boleh memproses ini ke ranah hukum gitu ya. Tapi apa yang terjadi, korban malah semakin disalahkan gitu ya, malah semakin distigma. Taruhlah dia salah gitu ya, misalnya perbuatannya gitu ya, tapi barangkali dia tidak punya niat untuk men-share kevulgaran atau foto atau cerita atau apapun ini ke media sosial, tapi ada orang yang memanfaatkan gitu ya. Nah, tetap kalau misalnya dalam konteks seperti itu, tetap meskipun dia salah misalnya gitu ya, tapi dia kan dirugikan, dia dalam hal ini adalah sebagai korban. Tapi apa yang terjadi? Kita malah menyalahkan, kita malah menstigma ya, kita malah menghujat habis-habisan begitu ya. Padahal bisa jadi bisa jadi dampak psikologis yang dia rasakan juga barangkali nggak sedikit ya gitu dengan seperti itu, apalagi kaitannya dengan problem-problem seksualitas ya. Jadi jawaban saya, kita harus memiliki perspektif korban. Ketika kita memiliki perspektif korban, maka kita akan melihat permasalahan itu lebih jernih ya, dan kita akan lebih mengembangkan sikap empati ya terhadap si korban ya, yang dalam hal ini barangkali dia tidak punya niat untuk vulgar ya, dalam tanda kutip tampil vulgar, tapi ternyata ketika informasi yang dia sampaikan ini dieksplorasi atau dieksploitasi gitu ya informasinya oleh netizen, dan kemudian disebarkan secara luas ya, kemudian dia yang mendapatkan perundungan begitu ya. Saya kira ini yang barangkali penting untuk kita semua belajar untuk sama-sama melihat kasus pelecehan seksual di media sosial ini dengan jernih. Begitu barangkali. Baik Ibu, berarti kita sebagai netizen misalnya itu kita harus memiliki sikap empati kepada korban dan tidak menyalahkan korban, apalagi yang mereka memang tidak bermaksud untuk vulgar seperti itu, dan juga memiliki perspektif korban seperti itu ya Ibu ya. Nah, betul ya, dan itu yang saat ini barangkali di masyarakat kita yang belum terbangun ya gitu ya, padahal orang yang menjadi korban pelecehan seksual di media sosial ini juga yang tadi saya bilang, dampak psikologis yang mereka rasakan juga barangkali luar biasa ya, bisa menjadi trauma ya, bahkan lama-lama di banyak studi dikatakan bisa depresi loh ya. Bahkan ketika mereka sudah melepas tidak menggunakan media sosial lagi gitu ya, jadi perlakuan massa ya, karena dalam hal ini kan netizen bisa dikatakan banyak gitu ya. Nah, perlakuan massa terhadap dia ya, terhadap si korban, terutama kaitannya dengan masalah seksualitas, ini bisa dibawa sampai kapanpun ya, ke waktu yang akan datang gitu ya, sehingga muncul dalam bentuk trauma ya, atau stres pasca trauma, atau bahkan lebih berat lagi bisa menimbulkan depresi ya pada si korban gitu. Dan banyak sekali korban-korban seperti ini yang juga meminta pendampingan psikologis gitu ya, atau pemeriksaan psikologis lebih lanjut, disebabkan karena dia sudah tidak bisa tidak bisa hidup normal ya, dalam tanda kutip, mengganggu fungsi adaptifnya dan berpengaruh ke aspek-aspek kehidupan yang lain seperti itu. Yang sifatnya polemik atau kontroversial itu kan sangat mudah memang menjadi viral ya, dengan berbagai macam alasan. Salah satunya karena orang itu bosan kan dengan rutinitas, apalagi di masa pandemi ini kan akses ke sosial media kayaknya meningkat pesat ya, karena untuk membunuh waktu, untuk ya sebagian besar orang beraktivitasnya lewat internet.
akhirnya akses ke sosial media juga menjadi tinggi dan orang tentunya mencari sesuatu yang menyenangkan gitu loh. Dalam tanda kutip mungkin membangkitkan gairah atau semangat. Nah, informasi-informasi yang bersifat kontroversial itu menarik untuk kemudian dibaca lebih lanjut. Dalam hal ini juga terkadang media itu tidak cukup bijak menampilkan informasi. Jadi judulnya dibuat bombastis, isinya malah justru menampilkan hal-hal yang lebih pada detail dari aktivitas pelecehannya. Itu kan sesuatu yang tidak bijak. Harusnya yang ditonjolkan justru pada dampak psikologisnya. Kita pun sebagai pembaca mestinya juga lebih pintar untuk menyaring. Di sini pentingnya literasi terhadap informasi. Khusus untuk sosial media, apalagi sebenarnya saya pikir semua platform itu menyiapkan batasan usia ya untuk menjadi anggotanya. Tapi kan kita di zaman sekarang sudah nggak bisa betul-betul menggantungkan pada batasan usia yang dibuat oleh platform. Kadang-kadang aktivitas pendidikan jarak jauh seperti sekarang, pembelajaran jarak jauh itu membuat anak mau tidak mau harus punya akun malah. Nah, di sini pentingnya pengawasan dari orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Jadi yang pertama ada harus menyaring informasi yang kita terima dari manapun sebenarnya. Kenapa sosial media menjadi penting? Karena ini mungkin menjadi sumber informasi yang sangat mudah, sangat cepat untuk diupdate. Jadi harus pintar menyaring. Dan yang kedua, bedakan mana yang bisa kita forward, mana yang tidak bisa kita bagikan ke orang lain. Jadi kadang-kadang berita yang tidak kurang benar, kurang tepat, itu bukan hanya kita yang tersesat. Kadang-kadang kalau kita tidak cukup bijak untuk membedakan mana yang bisa kita share dan mana yang tidak, kemudian kita share dan beritanya menjadi semakin kemana-mana gitu loh. Itu sih sementara yang bisa kita lakukan untuk menyikapi informasi terkait dengan pelecehan seksual di sosial media. Baik Ibu, berarti kita harus menyaring informasi-informasi yang kita terima mengenai berita-berita tentang pelecehan seksual ini ya Bu ya? Ya, betul. Baik Ibu, nah untuk pertanyaan selanjutnya atau diskusi kita selanjutnya, nah kita tahu Bu, terkadang bahwa kasus pelecehan seksual ini tidak hanya terjadi langsung melalui kontak fisik, namun juga sering melalui sosial media seperti doxing dan juga spamming. Lalu bagaimana cara kita mengurangi resiko atau menghindari terjadinya pelecehan seksual di sosial media tersebut, Ibu? Tentunya kalau saya menghimbau kita harus berhati-hati ya dalam menggunakan media sosial, dalam membagi apa yang ingin kita sampaikan begitu ya, baik itu berupa foto ya atau misalnya berupa video ya atau misalnya berupa informasi atau kata-kata, karena ini ternyata dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ternyata ini bisa disalahgunakan ya oleh orang-orang tertentu gitu ya, bisa disebarkan menjadi pemberitaan-pemberitaan yang nantinya akan merugikan kita sendiri gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya hati-hati dalam menggunakan media sosial begitu ya. Kemudian juga barangkali selektif ya dalam memilih pertemanan di media sosial gitu ya. Nah, sekarang kan banyak sekali istilah-istilah kejahatan seksual ya yang dilakukan melalui media sosial ya, seperti revenge porn ya, seperti itu. Nah, itu juga sekarang sedang banyak terjadi begitu ya, dan biasanya pintu masuknya itu adalah virtual dating gitu, jadi melalui kencan virtual begitu. Nah, ini juga hati-hati nih gitu ya untuk para remaja ya, terutama yang memang secara emosi belum matang ya, kemudian juga belum bisa aware ya dengan ancaman-ancaman yang ada di media sosial. Mereka banyak mencoba-coba untuk masuk ke kelompok-kelompok tertentu secara virtual yang kita nggak tahu kegiatan mereka di dalam itu apa gitu ya. Nah, jadi berhati-hati ya, kemudian selektif dalam memilih pertemanan ya secara virtual, selektif juga dalam mengikuti kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang ada di media massa, yang ada di media sosial gitu ya. Jadi kelompok atau komunitas-komunitas virtual ya, itu juga kita harus berhati-hati ketika mau terlibat gitu ya di dalamnya. Ya, kemudian yang paling penting itu adalah kita sadar. Ya, jadi conscious
kita punya kesadaran yang baik ketika kita memilih media sosial sebagai salah satu media kita untuk berinteraksi dengan orang lain atau untuk mengekspresikan diri kita gitu ya. Nah, kita harus lakukan itu secara sadar sehingga kita tahu aware dengan berbagai macam risiko ya, dengan berbagai macam hal-hal yang bisa saja muncul ya, didapatkan dari interaksi kita dengan orang atau komunitas di media sosial ya. Jadi saya kira itu yang paling penting untuk ditanamkan. Jadi kita melakukan yang paling penting itu kan kita melakukan atau memilih apapun itu kan dengan sadar gitu. Jadi jangan dalam keadaan kita tidak aware ya, dalam keadaan kita tidak tidak alert ya, misalnya terhadap hal-hal yang sifatnya virtual begitu ya, atau barangkali pengetahuan kita juga barangkali masih terbatas untuk menggunakan media sosial ya, terutama terkait dengan interaksi kita dengan orang atau dengan komunitas tertentu gitu ya, sehingga kita masih harus belajar dulu, atau misalnya kita didampingi kalau misalnya masih remaja ya, masih transisi dari kanak-kanak ke remaja, tentunya itu masih harus didampingi oleh orang tuanya ya, penggunaan media sosial ini ya. Jadi dan pilihlah media sosial yang memang aman sesuai dengan usianya begitu ya. Jadi kalau misalnya masih transisi dari anak-anak ke remaja ya, barangkali tidak dibiarkan mereka untuk misalnya terlibat di dalam komunitas atau kegiatan-kegiatan dengan orang yang sangat banyak dengan beragam latar belakang yang kita tidak tahu ya mereka latar belakangnya apa ya. Dan kemudian memberikan juga kepada terutama saya menyoroti memang pada anak-anak ya, pada anak-anak transisi, anak-anak ke remaja gitu ya. Nah, mereka juga harus didampingi, mereka harus diberikan pengetahuan literasi digital gitu, karena ini menjadi hal yang sangat penting dan ini adalah tugas orang tua ya, apalagi di dalam situasi pandemi seperti ini. Anak-anak ada di rumah dalam waktu yang lama begitu ya, sehingga barangkali wawasan atau informasi atau pengetahuan atau literasi digital ini lah yang paling mungkin dilakukan oleh orang tua terlebih dahulu gitu ya. Jadi kalau pihak sekolah barangkali belum terlalu banyak ya untuk bisa ikut gitu ya, karena memang kondisinya kita masih seperti ini gitu ya. Nah, berdasarkan riset ya yang sudah sekarang banyak dilakukan pada saat pandemi ya, akses anak-anak ya atau akses remaja terhadap media sosial itu jauh lebih banyak dibandingkan sebelum pandemi. Nah, ini juga harus menjadi warning untuk para orang tua ya, untuk bisa mengatur penggunaan gadget pada anak begitu ya, sehingga mereka tidak terlalu bebas untuk mengakses banyak hal begitu ya dalam waktu yang panjang ya. Nah, disitulah peran orang tua menjadi sangat penting sehingga bisa melindungi anak-anak dari terjadinya pelecehan seksual di media sosial ya, karena bagi anak-anak sendiri akan memberikan dampak psikologis yang jauh lebih berat, terutama ke trauma gitu ya. Jadi ada kasus seorang anak dihubungi ya melalui media sosial oleh seseorang, kemudian diberikan video ya, diberikan foto-foto, video-video pornografi begitu ya, yang anak tidak tahu itu apa gitu ya, tapi dia bisa mempersepsi bahwa itu adalah keadaan yang tidak seharusnya dia konsumsi begitu, dan itu sekarang menimbulkan trauma berat gitu ya untuk si anak itu sendiri ya. Dia ditundung oleh ketakutan yang amat sangat saat ini, meskipun media sosialnya semuanya sudah dilepas, tapi memorinya sudah penuh gitu loh oleh pornografi ya, video-video pornografi gitu ya. Dan kalau sudah seperti ini ya kan kasihan anaknya begitu ya, sehingga harus didampingi secara psikologis, memakan waktu yang lama, dia
sekolahnya juga terganggu, belajarnya juga terganggu, dia tidak bisa konsentrasi, ya nafsu makannya juga berkurang, ya kemudian dia tidak bisa tidur juga, ya karena selalu dihantui oleh video-video itu, gitu ya, dan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, gitu ya, sehingga dia frustrasi, ya bukan tidak mungkin kalau ini dibiarkan kondisi ini lama-lama bisa jatuh dalam kondisi psikologis yang lebih berat, ya, seperti itu. Baik, Ibu Iko. Jadi mungkin bisa saya simpulkan bahwa pentingnya pengawasan dini terhadap anak-anak oleh orang tua, serta kita anak-anak remaja harus lebih selektif dalam memilih pergaulan. Mungkin harus bijak juga dalam menggunakan sosial media sesuai batasan umur yang kita punya. Seperti itu ya, Ibu Iko ya. Baik. Semua pengguna media sosial itu seharusnya memang orang-orang yang sudah cukup matang secara psikologis. Artinya dia paham dengan siapa dia berteman dan bagaimana berelasi yang sesungguhnya. Jadi bisa membedakan antara yang di dunia nyata dengan di dunia maya. Tapi sekali lagi seperti poin pertama tadi yang saya sampaikan, sekarang tidak bisa kita membatasi hanya pada usia kronologis. Anak-anak juga sudah banyak yang punya sosial media dan itu perlu pengawasan orang dewasa. Yang perlu kita lakukan adalah sebenarnya memastikan bahwa yang kita anggap sebagai teman di sosial media itu adalah orang yang kita kenal juga di dunia nyata, apalagi untuk anak dan remaja ya. Bagaimanapun anak dan remaja ini kan dorongannya memang mereka mencari sebaya, mereka diakui oleh lingkungan sosial. Kadang-kadang akibatnya adalah permintaan pertemanan dari siapapun diterima. Kadang juga lebih mudah komen di berbagai macam informasi atau konten yang diunggah. Nah ini orang tua, guru, saya rasa di sekolah sekarang juga sudah mulai banyak programnya literasi teknologi, literasi sosial media ini ya, digalakkan untuk anak-anak dan remaja sehingga mereka paham batasan-batasan. Tidak boleh komen sembarangan, tidak boleh menerima pertemanan sembarangan. Kemudian yang terakhir adalah khusus untuk anak-anak dan remaja karena yang banyak mengakses sosial media adalah mereka, kita juga tidak boleh mengunggah konten sembarangan gitu. Jadi kadang-kadang informasi yang bersifat personal sebenarnya dengan mudah bocor ke sosial media karena itu dianggap keren, karena orang lain juga mengunggahnya. Tidak usah sampai ke kasus pelecehan seksual lah. Kadang-kadang informasi yang sangat personal berupa identitas itu remaja kadang juga mengunggah. Ini kan harus hati-hati. Kalau ada orang yang betul-betul berniat melakukan kekerasan seksual ya, kejahatan seksual bukan hanya pelecehan, dengan menggunakan informasi dari identitas, alamat mungkin, atau kadang-kadang informasi nama anggota keluarga, itu bisa mereka gunakan untuk kemudian menyasar. Biasanya predator seksual seperti itu cara bekerjanya di media sosial. Jadi menargetkan kepada siapa di mana mereka akan datang. Nah ini anak-anak harus diajarkan untuk tidak mengunggah konten sembarangan termasuk bagian-bagian dalam rumah. Karena itu sebenarnya sangat berbahaya ya, menunjukkan ini adalah ruang makan dan seterusnya. Itu malah banyak sekarang di YouTube yang seperti itu. Remaja menganggap itu keren karena apa istilahnya host story ya. Itu kan berbahaya. Jadi orang bisa yang mempunyai niat jahat memiliki peta rumah nanti akan kemana dan bagaimana. Begitu Stefani. Baik Bu, berarti kita seperti anak-anak gitu terkadang sering mengunggah sesuatu yang berhubungan dengan hal pribadi, maksudnya seperti data diri maupun alamat seperti itu, yang bisa membuat mungkin calon pelaku nanti bisa mengetahui data-data dari anak tersebut yang bisa menimbulkan kejadian seperti pelecehan seksual ini, Bu. Begitu ya Bu ya? Iya. Saya juga mau menambahkan, kejahatan seksual di sosial media itu juga biasanya dilakukan dari hal-hal yang menurut kita kadang sangat sederhana, seperti misalnya mengunggah foto anak. Karena anak kecil dianggap aman, kemudian pakai busana yang tidak utuh gitu, tidak lengkap gitu. Padahal justru baru hari ini juga saya ikut melaporkan sebuah grup gitu ya di Facebook. Mungkin sekarang sudah banyak anak muda yang nggak pakai Facebook, tapi banyak orang tua di situ. Ada sebuah grup di Facebook gitu, mungkin di platform yang lain pun juga ada, yang kemudian mereka sebenarnya predator seksual. Di situ mereka mengumpulkan foto-foto anak-anak yang kemudian punya fetis ya, para anggotanya, fetis gangguan seksual yang mudah terangsang oleh hal-hal di luar anggota tubuh gitu, di luar anggota tubuh yang digunakan untuk reproduksi.
Jadi gambar kaos singlet, anak kecil pakai kaos singlet, yang ini tadi gambar popok gitu. Sebenarnya itu kan untuk orang yang mungkin tidak berpikir ke arah sana, seorang ibu baru melahirkan bangga dong punya anak, tapi kadang-kadang kemudian menjadi kurang cermat, anaknya difoto-foto, dikit-dikit di-upload, itu juga sebaiknya tidak dilakukan. Karena sesungguhnya media sosial itu tempat yang kita bisa mengunggah konten itu by consent. Jadi anak kecil, bayi, atau anak di bawah umur hukum ya, di 18 tahun ke bawah, itu ketika diunggah fotonya oleh seseorang siapapun dia termasuk orang tua, dan someday anak itu besar, dia tidak setuju dengan pengunggahan itu, dia bisa tuntut ibunya. Oleh sebab itu, atau siapapun yang mengunggah. Oleh sebab itu media sosial itu perlu memang berhati-hati untuk mengunggah apapun. Itu masih konten berupa foto ya, tapi beberapa grup juga menggunakan suara sebagai sumber fetis dan sebagainya. Jadi tolong buat orang tua sangat berhati-hati dalam hal ini. Ya baik Bu, berarti ini untuk himbauan kepada orang tua yang mungkin baru memiliki bayi yang misalnya sedang bangga-bangganya memiliki bayi gitu, jadi dia mengunggah foto-foto bayinya gitu yang bahkan menjadi tanpa sadar bisa menjadi sebuah alat Pemuas ya. Ya, pemuas fetis seseorang seperti itu Ibu ya. Ya. Baik Ibu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin dari segi pelaku tuh bentuk edukasi seperti apa Ibu yang bisa diberikan untuk menangani kasus pelecehan seksual seperti ini? Ya, dalam konteks pelaku ya, baik itu perempuan ataupun laki-laki gitu ya, saya kira saya tidak perlu membahasnya dari gender ya untuk pelakunya gitu ya. Tapi untuk pelaku ya, yang paling utama itu adalah mengenali permasalahan dirinya gitu ya, karena pelecehan seksual ini kan sebenarnya perilaku yang menyimpang gitu ya. Nah, kenapa orang punya perilaku menyimpang? Berarti kan ada masalah gitu ya sama dirinya begitu ya. Nah, yang paling penting itu adalah saya punya masalah apa sih gitu ya, kenali saya punya masalah apa. Dan yang lebih penting lagi, lingkungan juga harus mendeteksi ya, lingkungan harus mendeteksi pada level keluarga lah misalnya. Ada yang aneh nggak sama anak saya? Ada yang aneh nggak sama suami saya misalnya? Ada yang aneh nggak sama istri saya misalnya gitu ya? Atau sama orang yang saya kenal gitu, teman saya misalnya. Ada yang aneh nggak gitu? Dia butuh bantuan nggak? Ya, dengan permasalahan psikologis atau permasalahan apapun yang dia punya gitu, dia butuh bantuan enggak gitu. Maka kalau dia butuh bantuan dan kita bisa melihatnya, kita bisa memberikan bantuan gitu ya. Atau kalau misalnya untuk refleksi diri sendiri misalnya, saya punya problem enggak? Saya punya unfinished business enggak gitu. Apa sih masalah yang belum selesai di diri saya gitu. Ya, untuk menghindari saya melakukan penyimpangan gitu ya. Penyimpangan perilaku gitu. Dalam hal ini salah satunya adalah penyimpangan perilaku seksual misalnya ya. Kemudian yang kedua, sama dengan korban tadi, hati-hati dalam menggunakan media sosial ya. Tetapkan dulu tujuan ketika saya mau menggunakan media sosial ini, saya buat apa gitu ya. Apakah buat belajar? Berarti kalau buat belajar ya udah ya, kita meluruskan niat kita dan tujuan kita ya menggunakan media sosial untuk belajar atau untuk mencari hiburan ya. Nah, apa yang mau dicari gitu? Hiburan apa yang mau dicari gitu ya. Kalau misalnya hiburan yang mau dicari memang betul-betul seperti nonton film ya, atau misalnya mencari referensi cerpen atau apa yang bisa dibaca, atau misalnya mengikuti blog seseorang gitu ya. Misalnya kita belum apa-apa, tujuan kita media sosial misalnya ingin mencari seseorang yang bisa dijadikan pelampiasan gitu ya, atau pemuasan dorongan seksual misalnya. Berarti kan ada masalah dengan kita gitu ya. Dikenali dulu gitu.
Ya, sebenarnya mengenali problem psikologis ini memang lebih banyak mengandalkan eksternal faktor gitu. Jadi orang luar gitu ya yang bisa melihat seseorang itu ada kecenderungan punya masalah psikologis gitu ya. Sehingga dalam hal ini memang seperti keluarga, lingkungan gitu ya, itu juga harus ditingkatkan kepekaannya untuk melihat apakah ada orang-orang di sekitar kita yang memang memperlihatkan kondisi-kondisi yang yang membutuhkan bantuan ya. Nah, jadi itu yang paling penting gitu ya. Dan juga untuk pelaku sendiri ketika menggunakan media sosial, coba kembali lagi sebenarnya mau apa sih dengan media sosial gitu ya. Mau apa sih dengan punya akun Instagram, punya akun Facebook, punya akun Twitter, itu sebenarnya apa sih tujuannya gitu. Ya, kebanyakan memang orang-orang punya tujuan yang sangat random gitu ya, sehingga ketika tadinya dia tidak punya niat apa-apa untuk menyakiti orang lain atau membuat orang lain rugi misalnya gitu ya, atau menciptakan kondisi yang tidak menyenangkan, tapi dalam perjalanannya ketika dia sudah misalnya melakukan atau mengakses media sosial terlalu lama atau terlalu banyak gitu ya, sehingga kepalanya dipenuhi oleh banyak sekali informasi yang membuat dia sendiri frustrasi, dia sendiri lelah, dia sendiri capek gitu ya. Bukan tidak mungkin itu juga bisa menjadi pemicu seseorang melakukan hal-hal di luar kontrol. Ya, dan salah satunya adalah melakukan pelecehan seksual di media sosial. Ya, saya kira itu barangkali yang harus dipahami oleh kita semua. Bahkan ya, saya tidak merujuk misalnya hanya kepada pelaku, karena kita juga nggak tahu siapa pelaku gitu ya, dari mana sih datangnya mereka gitu ya. Tapi saya rasa awareness ini justru harus dimiliki oleh kita semua ya. Jadi ada orang yang sebelumnya dia hanya bisa mengakses media sosial itu satu hari barangkali 1-2 jam gitu ya. Tapi karena sekarang pandemi lebih banyak di rumah ya, pekerjaan semuanya berkurang gitu ya, tuntutan pekerjaan berkurang, akhirnya energi dia diarahkan untuk mengakses media sosial lebih banyak gitu ya. Dan ternyata dia tenggelam kelepek-kelepek di situ, di media sosial itu, sudah tidak tahu lagi dia harus bagaimana, sudah semua dia tonton, sudah semua film dia lihat gitu ya, dia bingung harus apa lagi gitu ya, tapi dia merasa harus tetap terkoneksi dengan media sosial setiap hari ya, dia bisa menghabiskan 6-8-10 jam misalnya setiap hari ya. Nah, ini kan juga bisa menimbulkan stres ya, bisa menimbulkan frustrasi. Dan kalau orang sudah dalam kondisi seperti itu, tapi di satu sisi dia masih pegang media sosial, bukan tidak mungkin muncul perilaku yang tidak bisa kita kendalikan atau tidak terkendali ya, yang salah satunya mengganggu orang, mencari-cari kesalahan orang ya, mencari-cari pemberitaan tentang orang ya, mencari-cari foto vulgar orang lalu di-share kemana-mana ya misalnya ya. Nah, itu bisa aja dinamika itu terjadi gitu dalam situasi seperti ini gitu ya. Dan kalau sudah seperti itu kan dia bisa menjadi pelaku gitu ya. Dan kalau dia sudah menjadi pelaku ya, barangkali tidak cukup dia mencari mangsanya satu gitu ya, dia akan mencari barangkali lebih banyak gitu, karena media sosial sangat random sekali, sangat anonim gitu ya. Dia merasa melakukan ke satu orang berhasil, tidak ada yang cari dia, tidak ada yang mengontak dia, tidak ada yang menyalahkan dia, sehingga perilaku ini kemudian berulang lagi gitu ya. Dan akhirnya pelecehan seksual terus berulang di media sosial ya. Jadi begitu barangkali dinamikanya. Baik Ibu, berarti kita melihat juga pelaku ini harus sebagai pelaku maupun sebagai korban kita tetap harus berhati-hati dalam bermedia sosial. Bukan hanya pelaku dan korban, tetapi juga kita semua juga harus berhati-hati dalam bermedia sosial gitu ya Ibu ya. Edukasi untuk menjadi orang yang lebih
sebenarnya paling awal ya orang yang lebih paham, lebih melek tentang seksual itu sendiri apa, dan itu tidak bisa diberikan secara instan. Maksud saya begini, edukasi terkait dengan kesehatan seksual, begitu saja ya kita menyebutnya, atau anti kekerasan seksual dan sebagainya, itu merupakan sebuah proses yang harus diawali sedini mungkin, diberikan pemahaman ke masyarakat lebih dini, sehingga bukan sifatnya kuratif. Ketika sudah ada kejadian, baru kemudian kita berikan edukasi. Bahkan boleh saya katakan ketika sudah kejadian diberikan edukasi, itu terlambat sebenarnya. Edukasi yang bisa diberikan kepada mereka yang sudah terlibat dalam aktivitas itu yang pertama termasuk edukasi hukum. Kalau perlu, kalau memungkinkan sebenarnya harusnya diberikan sedari awal. Jadi pendidikan seksual dini itu perlu dipahamkan kepada anak-anak. Mereka paling tidak mengenali dulu anggota tubuhnya. Mereka tahu mana bagian yang boleh disentuh, mana yang tidak. Anak-anak perlu diajarkan bagaimana menghargai teman sebaya mereka, menghargai orang lain deh, nggak harus sebaya, termasuk orang tua atau yang junior ya di bawah mereka. Sehingga mereka paham beberapa aktivitas tertentu yang mereka lakukan kepada orang lain itu bisa saja merugikan orang lain, baik secara fisik maupun secara emosional. Mungkin kalau kita bicara seksual dulu kepada anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun terlalu berat ya untuk mereka. Karena bisa saja mereka misalnya tanpa sengaja mencubit paha atau memegang pantatnya dari teman bermain, itu karena mereka nggak tahu aja, atau mungkin di rumah itu dilakukan oleh orang tua kepada mereka dan mereka merasa ya itu bercanda. Tapi kalau itu kemudian dibentuk, anak-anak dibiasakan, anak-anak kan kemudian menganggap itu adalah gaya mereka yang wajar, yang boleh dalam berinteraksi sosial. Nah, ini perlu ditanamkan sedari dini. Nanti secara bertahap, sesuai usia perkembangan dan usia fisiologis, usia badan, itu akan semakin naik. Ketika anak sudah puber, maka diajarkan yang perempuan misalnya, bagaimana membersihkan diri ketika mereka menstruasi. Yang laki-laki, apa yang mereka lakukan ketika mereka mimpi basah. Itu perlu diajarkan sesuai usia perkembangan, sehingga anak atau remaja atau nanti ketika dewasa mereka paham bagaimana menjalin relasi yang sehat secara umum dan bagaimana menjaga kesehatan seksual mereka. Begitu. Jadi tidak menyakiti diri sendiri mungkin dan juga tidak menyakiti orang lain, begitu. Baik Ibu, berarti edukasi ini sebaiknya sejak dini sebelum terjadi peristiwa itu seperti itu ya Bu ya? Iya, betul. Baik Ibu. Nah, Iya. dari yang kita lihat Ibu, dari segi korban, baik orang di sekitar kita maupun yang muncul di dalam berita Ibu, dari korban kasus pelecehan seksual ini cenderung takut untuk menceritakan dan lebih memilih untuk diam. Nah, kemudian merasa tidak aman berada di lingkungannya dan juga susah percaya kepada orang-orang di sekitarnya, bahkan yang terdekat sekalipun. Nah, jika kita menemukan korban yang demikian, bagaimana sikap kita untuk membantunya keluar dari masalah tersebut, Ibu? Iya, itu tadi karena problem-problem yang terkait dengan seksual ya selalu kesalahannya dilekatkan kepada korban ya, akhirnya korban ya takut gitu ya, nggak mau dia cerita karena pasti nanti saya yang disalahkan gitu ya. Jadi traumanya jadi double gitu ya, trauma dia sebagai korban dan trauma dia sebagai korban masyarakat gitu ya, maksudnya korban karena terstigma tadi gitu ya. Nah itu kemudian yang kedua faktornya juga adalah tidak semua dari kita bisa menerima cerita-cerita yang terkait dengan masalah seksualitas karena masih tabu ya, masih dianggap bahwa itu personal gitu ya, itu tidak perlu diceritakan kepada orang lain gitu ya. Nah, jadi itu yang membuat pertanyaan Stefani tadi, masih banyak orang yang tidak bisa atau tidak mau atau takut ya ketika melapor ya, karena nanti akan menjadi bumerang untuk mereka sendiri ya. Sehingga apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka? Tentunya kita harus mengembangkan, balik lagi, kita harus punya perspektif korban. Ketika kita punya perspektif korban, maka kita mau mendengarkan apapun cerita dia. Ya, tidak ada judgement di sana. Ya, kita tidak menilai apa-apa di sana. Kita hanya perlu
menyediakan telinga kita untuk dia menceritakan apa yang membuat dia tidak nyaman, gitu ya. Ya, kita memberikan respon yang mendukung, gitu ya, respon yang suportif, gitu ya, yang mendukung dia untuk bisa menceritakan lebih banyak, mengeluarkan apa yang ada di dalam perasaan dia, gitu ya. Apa ketakutan-ketakutan dia? Ya, kita memvalidasi emosinya, bahwa rasa takut, rasa kecewa, rasa cemas, ingin marah itu adalah perasaan-perasaan yang wajar, yang boleh dia punyai, gitu ya. Jadi kita tidak menyalahkan, gitu ya. Jadi dia boleh ingin marah kepada seseorang, dia boleh kecewa, dia boleh takut, dia boleh cemas, gitu ya. Kita validasi perasaannya, ya. Kita kasih support, kasih dukungan, ya. Kita katakan bahwa kalau kita di dalam kondisi seperti mereka, kita juga akan memiliki perasaan yang sama, ya, supaya dia tidak merasa sendiri, tidak merasa dihakimi, tidak merasa disalahkan, gitu ya. Jadi kita mendampingi, memberikan apa yang dia butuhkan. Lihat, gitu ya, look, listen, ya, lihat apa yang mereka butuhkan, dengarkan apa yang ingin mereka lakukan, ya. Kita boleh memberikan dukungan atau dorongan-dorongan positif, ya. Kalau misalnya dia lebih baik, ya, terlihat terbantu dengan pendampingan kita, maka kita boleh lanjutkan, ya. Tapi kalau misalnya dia tidak signifikan merasa terbantu karena tekanan atau stres yang dia rasakan, ya, sangat besar sekali, yang disebabkan karena pelecehan seksual yang dia alami, maka kita membantu dia untuk menghubungkan, ya, dengan profesional barangkali, ya, atau dengan siapapun yang bisa membantu yang bersangkutan, ya. Apakah kita lihat apakah dia butuh pemeriksaan secara medis, maka kita boleh mengantarnya ke dokter. Apakah dia hanya membutuhkan pendampingan psikologis, kita boleh mengajak dia menemui seorang psikolog, ya, atau siapa, atau dia ingin bisa bertemu atau bercerita kepada orang tuanya, barangkali kita punya akses yang baik ke keluarganya, maka kita boleh memberikan bantuan itu, gitu ya, atau kepada siapapun yang ingin dia yang ingin dia temui, begitu ya, dalam konteks seperti ini. Ya, jadi pertolongan pertama yang bisa diberikan kepada mereka, look, listen, ya, lihat apa yang mereka butuhkan, ya, sampai seperti apa kondisinya, kita lihat dulu, gitu ya, lalu kita dengarkan apa yang mereka keluhkan, gitu ya, apa yang ingin mereka ceritakan, gitu ya, lalu kita linkkan, gitu ya, jadi 3L, ya, look, listen, link, kita linkkan, kita cari, ya, mereka ingin menemui siapa, gitu ya, mereka ingin mengakses siapa, ya, sesuai dengan kebutuhan mereka, begitu ya. Maka kita sebagai temannya barangkali atau orang yang ada di sekitar mereka, itulah yang bisa kita lakukan sebagai pertolongan pertama kepada kasus-kasus pelecehan seksual, ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa kita sebagai orang terdekatnya mungkin bisa lebih membuka diri, ya, Bu. Jadi lebih memberikan rasa nyaman, mendengarkan cerita mereka, keluh kesah mereka, agar mereka mau sedikit terbuka dulu kepada kita, kemudian memberikan bantuan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan pada saat itu, pada saat kasus terjadi. Dan itu bisa dilakukan seandainya kita punya perspektif korban, gitu. Ya, kalau kita tidak punya perspektif korban, susah, gitu ya. Yang ada kita pun ikut menyalahkan, gitu ya. Kita ikut menyalahkan, kamu sih fotonya vulgar, kamu sih pakai baju, balik lagi kan, kamu sih pakai baju vulgar, kamu sih pakai baju terbuka, rambutmu sih kemana-mana, misalnya gitu, kelihatan bagian-bagian wajahnya terlalu menonjol, make upmu yang terlalu menor, ya. Akhirnya kita akan terjebak di
menyalahkan gitu ya, dan itu nggak selesai untuk si korban gitu ya, dia akan mendapatkan tekanan yang bertubi-tubi ya, pasca dia sendiri mengalami pelecehan seksual itu gitu ya. Nah, ini akan semakin memperberat kondisi psikologis yang diakibatkan dari kasus tersebut. Itu ya. Iya, Bu. Baik, terutama untuk untuk keluarga terdekat, teman-teman mungkin, atau ya yang berada di lingkungan terdekat dari si korban ini. Memang mengalami pelecehan seksual itu bisa sampai dampaknya itu ke semua aspek. Jadi secara fisik, kalau misalnya itu sampai terjadi kekerasan seksual, dia juga mengalami cedera ya, mungkin kalau ada pemerkosaan atau kekerasan yang lain. Kemudian secara emosional, secara psikologis dia pasti terdampak juga begitu ya. Dan beberapa aspek lain yang biasanya kemudian membuat korban itu merasa saya tidak lagi berharga gitu. Saya bahkan kadang-kadang ada pemikiran saya layak untuk mendapatkan ini. Nah, pelan-pelan yang perlu kita lakukan pertama kali itu adalah membuat mereka terbangkitkan kembali harga dirinya, self-esteem-nya itu. Yang pertama, syarat harus menerima tanpa syarat. Syarat utamanya menerima tanpa syarat. Jadi pendampingan kepada korban, penerimaan tanpa syarat dan empati. Jadi kita berusaha, yang mendampingi ini berusaha menempatkan permasalahan dari sudut pandang si korban. Karena seringkali begini, ada viktimisasi ya kadang-kadang. Seseorang kemudian berpikir, kamu tuh dipanggil-panggil gitu aja kok tersinggung gitu. Itu bisa masuk ke pelecehan loh, catcalling itu, dan dampak setiap orang bisa berbeda. Jadi ketahanan psikologis seseorang itu bisa berbeda. Ada orang yang merasa disiul-siul, itu ya nggak apa-apa, anggap aja angin lalu gitu. Tapi ada juga yang merasa disiul-siul itu sangat dilecehkan. Itu harus kita pahami bagi keluarga, bagi teman, untuk memahami perasaan psikologisnya si korban itu dari perspektif si korban. Pertama itu kita berusaha menerima dia tanpa syarat menggunakan empati, jadi menggunakan perspektifnya yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah ada di sampingnya dan mendengarkan. Jadi siap mendengarkan, bukan siap menasehati. Ketika mendampingi itu kita menggunakan dua telinga, bukan satu mulut gitu. Jadi lebih banyak mendengarkan. Ya, kata-kata yang keluar bisa sangat minimal, ataupun kalau keluar adalah kata-kata yang bersifat positif. Ketika si korban ini membutuhkan pendampingan lebih lanjut, nah ini tugas kita yang memang kita harus pahami. Keluarga, teman itu kan bisanya mendampingi ya. Yang paling dekat kita lakukan adalah mendampingi. Tapi tidak jarang korban pelecehan ini kemudian mengalami trauma, yang artinya membutuhkan bantuan psikologis yang lebih dari profesional, bisa psikolog, bisa psikiater. Nah, di sini peran keluarga atau saudara sahabat itu adalah menyiapkan informasi, kalau perlu menemani, mendukung begitu, supaya si korban ini mau untuk menjalani terapi pada psikolog dan psikiater tersebut. Jadi ketika dapat melakukan pendampingan dan memang kadang-kadang butuh waktu, begitu korban kemudian bisa pulih harga dirinya, ya bagus, berarti mungkin itu pendampingan itu cukup, pendampingan dari orang-orang terdekat cukup. Tapi bila kemudian menunjukkan gejala yang masih berkelanjutan, dia diam, mungkin ada gejala depresif dan sebagainya, silahkan ditemani atau diantarkan ke tenaga profesional seperti psikolog dan psikiater, begitu. Baik Ibu, berarti sikap kita itu adalah ketika ada korban dari pelecehan seksual ini ataupun kejahatan seksual ini adalah kita harus memahami perasaan korban dengan perspektif dari korban itu sendiri, dan juga kita sebagai orang terdekatnya lebih baik untuk mendengarkan korban dengan tidak usah menasihati gitu ya Bu ya. Iya, dengan betul. meminimalisasi kata-kata yang keluar dari mulut kita dan lebih menyemangati, dan juga kita bisa membantu dengan menyiapkan informasi untuk pendampingan dari psikolog atau ahli lainnya seperti itu Ibu ya. Ya. Kemudian saya ingin menanyakan, saya memiliki opini Ibu, mumpung sedang kita lagi berdiskusi. Saya berpikir seperti ini, terkadang suatu permasalahan pelecehan seksual tersebut itu tidak harus diunggah maupun diberitakan melalui TV ataupun sosial media, karena menurut saya jika berita tersebut ditayangkan dapat memicu terjadinya pengulangan
pelecehan seksual tersebut kepada orang lain dan menjadi contoh tindakan kejahatan di kemudian hari. Nah, mungkin alangkah baiknya jika ada kasus-kasus demikian itu cukup diselesaikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan sehingga tidak lagi muncul opini publik yang istilahnya membumbui dan dari masalah pelecehan tersebut. Mungkin jika menurut saya seperti itu, mungkin Bu Ika ada tanggapan? Tapi kita nggak bisa mengontrol orang-orang yang ada di media sosial, ya. Jangankan contoh ya, jangankan seperti itu misalnya gitu ya. Seperti saya misalnya gitu ya, saya pakai baju tertutup gitu ya. Kan mereka juga punya stigma. Kenapa sih perempuan itu katanya rentan sekali menjadi korban pelecehan seksual gitu? Oh, karena mereka pakai bajunya terbuka gitu. Lah, problemnya sekarang orang pakai baju tertutup juga masih bisa loh jadi korban pelecehan seksual gitu ya. Terus katanya make up-nya menor. Nah, sekarang yang nggak pakai make up juga ternyata masih banyak yang mereka mendapatkan perundungan ya secara seksual di media sosial gitu ya. Soalnya perempuannya misalnya memperlihatkan perilaku-perilaku tertentu yang merangsang misalnya seperti itu. Lah sekarang kita diem aja, coba ya foto misalnya, foto kan diem ya, nggak gerak gitu ya. Kalau video ya menurut mereka itu orang-orang yang ada di video itu semuanya tindakan-tindakannya vulgar dan lain-lain. Loh sekarang foto, dari foto aja itu sudah bisa seseorang itu mengeksploitasi foto ya secara seksual. Dengan teknologi mereka bisa menghilangkan baju kita. Ya, mereka bisa menghapus kita udah pakai baju tebal tapi mereka sebarkan ya ke media sosial, kita bisa diedit semuanya gitu ya. Nah, kita kan jadi nggak bisa mengontrol apa sih yang terjadi gitu, sehingga ketika kita tidak bisa mengontrol orang lain, ketika kita tidak bisa mengontrol faktor eksternal di luar diri kita, yang bisa kita lakukan itu adalah mengontrol diri kita sendiri ya, dengan selektif ya, pilih teman ya, kemudian juga selektif terhadap informasi yang mau dibagi di media sosial ya. Barangkali tidak semua harus disampaikan gitu ya di media sosial. Dan yang lebih penting, yang juga penting adalah kita menetapkan dulu tujuan kita ketika kita mau menggunakan media sosial ini sebagai sebagai tools yang membantu kegiatan kita sehari-hari atau untuk apapun lah ya tujuannya gitu ya. Nah, kita juga harus selektif dengan itu gitu, dan itu bisa dilakukan di level individu, di level kita sendiri gitu ya. Kita juga selektif terhadap komunitas yang mau kita ikuti gitu. Ya, betul nggak sih sebenarnya komunitas yang kita ikuti ini misalnya positif gitu ya, membawa kepada kebaikan gitu ya, tindakan-tindakan yang tidak menyimpang gitu ya. Karena sekarang banyak juga komunitas-komunitas seksual ya yang ada di media sosial gitu ya, dan itu mereka merekrut terang-terangan gitu orang siapapun ya, dari usia berapapun untuk bisa menjadi anggota gitu ya. Dan kita nggak pernah tahu mereka bikin acara apa ya, mereka capture foto kita terus diapain gitu ya, mereka bikin video-video terus untuk apa gitu, kita tidak pernah tahu gitu ya. Sehingga yang paling penting itu adalah kontrol itu ada pada diri kita. Kalau misalnya pada anak-anak dan transisi anak-anak ke remaja dan anak remaja gitu ya, ini jelas masih harus didampingi oleh orang tua. Ya, orang tua tidak boleh lepas begitu saja anak mengakses banyak sekali informasi atau link gitu ya yang ada di media sosial tanpa ada kendali dari kita gitu ya. Nah, itu yang paling mungkin untuk dilakukan. Ya, karena kita tidak pernah tahu apa yang bisa orang lain lakukan terhadap diri kita. Ya, jangankan orang yang tidak kenal, anonim gitu ya. Banyak juga kok pelakunya orang yang kenal, ya.
bahkan teman sendiri, saudara sendiri, keluarga sendiri, ya, yang tega misalnya mengeksploitasi foto kita, video kita, gitu ya, untuk tujuan-tujuan seksual. Ya, sekarang ada video itu video video porno, ya, itu diperjualbelikan gitu, ya, oleh pihak-pihak tertentu, ya, dan itu dengan melalui berbagai macam edit gitu ya, sampai-sampai ya sudah jauh lah dari video aslinya gitu ya. Nah, itu juga sekarang sudah ada seperti itu, ya. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu, kita sudah tidak bisa kontrol lagi gitu, ya. Nah, itulah barangkali justru kitanya ini yang harus yang tadi saya bilang aware, ya. Jadi kita lakukan segala sesuatu. Pilihan kita menggunakan media sosial itu harus diambil secara sadar, gitu, ya, dan bertanggung jawab pastinya, gitu, ya. Baik Ibu, berarti kita memang tidak bisa mengontrol orang-orang di luar sana, jadi kita harus mengontrol diri sendiri, seperti itu ya Ibu ya. Yang paling bisa adalah mengendalikan diri kita sendiri. Oke. Publikasi tentang kejadian pelecehan seksual menurut saya itu justru penting. Tetapi perbedaannya adalah mari kita bandingkan pentingnya memberitakan informasi, karena itu bagian dari edukasi kepada masyarakat ya. Saat ini yang banyak dilakukan media itu adalah menceritakan dengan detail aktivitas atau perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku. Jadi kalau itu berupa verbal, apa yang diucapkan dan seterusnya, kalau itu berupa fisik, ya apa saja yang dilakukan oleh pelaku kepada korban begitu, dan itu salah besar. Karena bisa berbahaya dari dua perspektif. Orang yang beresiko melakukan pelecehan seksual tapi belum ada kesempatan akan belajar bagaimana cara melakukan pelecehan seksual. Yang pertama itu. Dan yang kedua, masyarakat akan menjadikan itu seperti tadi yang Mbak Stefani sampaikan, menjadikan itu sebagai konten untuk cerita, untuk hanya membumbui, mempelintir dan seterusnya sehingga menjadi berita viral tapi tidak ada esensinya gitu. Sebaiknya informasi tentang pelecehan seksual, kekerasan dalam bentuk apapun itu dikemas yang menceritakan dampak. Dampak ini bisa untuk korban, bisa juga untuk pelaku. Bagi korban, silahkan ceritakan apa yang kemudian dialami oleh si korban ini secara psikologis, mungkin secara ekonomi kalau itu bentuk kekerasan yang lain, dan berbagai macam dampak. Sehingga masyarakat paham, ternyata dengan aktivitas ABC itu bisa berdampak segitunya ke orang. Jadi masyarakat akan mempelajari bahwa dampak dari pelecehan seksual itu tidak main-main gitu loh. Ada dampak hebat yang ditimbulkan pada korban. Kemudian dampak pada pelaku juga dijelaskan, bila ada sanksi-sanksinya apa, bahkan sampai hukuman denda dan sebagainya itu disampaikan, sehingga masyarakat akan belajar kalau saya melakukan aktivitas yang sama, saya akan bisa bernasib kurang lebih seperti itu, bisa sampai ditahan, bisa sampai mendapatkan sanksi uang yang lumayan gitu. Jadi itu yang harusnya ditonjolkan, bukan detail bagaimana perilaku tersebut dilakukan. Begitu Mbak. Baik Ibu, berarti menurut pendapat Ibu Atika sendiri, publikasi itu sebenarnya penting ya Ibu ya, karena dari situ mungkin masyarakat akan belajar akan resikonya sehingga pelaku semakin tahu resikonya sehingga mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan seksual itu Ibu ya. Betul. Ya baik, ya benar. Dan mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir Ibu di sesi diskusi kita pada sore hari ini. Dan jika dari Sobat Migons maupun teman-teman di luar sana yang melihat kejadian pelecehan seksual yang dimana ada pihak yang dirugikan secara langsung. Nah, baiknya sikap kita saat melihat hal ini bagaimana ya Ibu? Sehingga tidak menimbulkan keramaian di sekitar tempat kejadian. Oke, kalau misalnya di dalam konteks media sosial ya, yang bisa kita lakukan ya adalah barangkali kita bisa memberikan informasi ya kepada yang bersangkutan ya yang melakukan pelecehan seksual ya di media sosial ya, kita berikan semacam peringatan
gitu ya. Sebagai orang yang tahu ya, kita mengetahui ada pelecehan seksual, boleh kita berikan peringatan, boleh kita berikan informasi yang sifatnya edukasi bahwa tindakan-tindakan seperti itu bisa ditarik ke ranah hukum gitu ya, atau bisa dikenai oleh undang-undang ITE begitu ya, karena sudah merugikan yang bersangkutan begitu ya. Meskipun saya sendiri kadang-kadang hopeless gitu ya, paling pelaku itu ya akan menganggap informasi-informasi itu angin lalu aja gitu ya. Tapi ketika informasi itu dia dapatkan berulang-ulang dalam setiap perilaku yang dia lakukan, dia mendapatkan sanksi sosial gitu ya, meskipun secara virtual disampaikan begitu ya bahwa itu adalah hal yang salah. Kita juga asertif mengatakan bahwa itu tidak boleh gitu ya. Atau ketika kita yang menjadi korban pun kita harus berani speak up ya, mengatakan kepada pelaku bahwa dia atau tindakan dia sudah merugikan saya gitu ya, baik secara mental ya maupun barangkali secara material atau apapun gitu ya. Disampaikan saja bahwa saya terganggu, saya terdampak negatif gitu ya, saya tidak nyaman secara psikologis ya atas tindakan Anda begitu ya. Itu ketika disampaikan oleh si korban dan juga diperkuat oleh orang yang melihat begitu ya, informasi itu ketika terus-menerus diberikan ya, maka bukan tidak mungkin akan mengubah mindset seseorang gitu ya. Meskipun di dalam konteks bahwa ini adalah perilaku menyimpang, tidak cukup sebenarnya hanya di treatment melalui informasi yang disampaikan melalui media sosial juga gitu ya, karena itu sudah bagian dari penyimpangan. Kalau misalnya ada yang kenal temannya atau siapapun, maka pahamilah bahwa dia membutuhkan bantuan lebih serius dari yang kita duga gitu ya. Jadi kita juga bisa, kalau kita kenal gitu ya, kita juga bisa mendeteksi adanya perilaku-perilaku menyimpang tersebut ya, dan dia bisa kita bantu untuk menemui profesional yang bisa membantu dia untuk penyembuhan gitu ya, atau untuk mengubah perilaku dia gitu ya. Jadi saya kira itu yang paling bisa dikerjakan begitu ya. Atau kalau misalnya memang sudah banyak sekali atau sudah sangat berat ya, atau berlebihan sekali perilakunya, maka kita boleh melapor ya. Kita boleh melapor kepada pihak berwajib ya, atau sekarang kan di media sosial juga sudah ada akun-akun yang akun-akun yang bisa dimintai tolong ya, kita tinggal tag aja, lalu nanti mereka yang akan bekerja untuk melakukan investigasi atau apa gitu ya. Nah, saya kira itu juga menjadi bisa kita lakukan gitu ya. Kalau kita punya akun-akun tersebut, saya kira itu bagus sekali kalau misalnya sewaktu-waktu kita mengalami atau kita melihat ada pelecehan seksual di media sosial, kita bisa tag saja ke akun tersebut sehingga nanti bisa ditindaklanjuti begitu ya, karena ini memang betul-betul kaitannya dengan perilaku menyimpang, bahkan perilaku kriminal gitu ya. Jadi memang tidak bisa dibiarkan. Barangkali itu yang bisa kita lakukan kalau kita melihat di media sosial ya. Tapi kalau misalnya korbannya sendiri kita kenal, seperti yang tadi saya bilang, kita bisa memberikan bantuan, pendampingan, kita lihat kebutuhannya, kita dengarkan apa yang menjadi perasaan-perasaan tidak nyamannya gitu ya, dan kita bisa bantu menghubungkan dia kepada profesional kalau membutuhkan bantuan lebih lanjut gitu. Ya. Baik Ibu, jadi mungkin dari kita sendiri bisa memutus jika
melihat mungkin adanya kasus pelecehan seksual itu bisa membentikan tidak menyebarkan informasi, serta juga harus berani speak up bahwa tidak dibenarkan adanya proses penyebaran info seperti kasus pelecehan seksual tersebut di media sosial. Seperti itu ya, Bu? Ya, betul. Itu tadi yang saya belum disampaikan ya, tadi Salsa sudah menyampaikan ya, kalau misalnya kita menerima ada informasi-informasi itu sudah berhenti di kita aja gitu ya, jadi tidak menyebarkan kembali ke orang lain ya. Saya kira itu juga menjadi hal yang penting. Yang penting adalah beraksi, jadi kita harus punya aksi, punya tindakan. Kalau melakukan tindakan langsung mengintervensi kejadiannya tidak memiliki resiko untuk kita, itu bisa dilakukan. Misalnya kita melihat pelakunya satu, korbannya satu, pelakunya ya anak yang mungkin usianya di bawah kita, tidak bersenjata, tidak membahayakan, itu mau kita langsung intervensi, kita lerai atau bagaimana, itu boleh gitu. Atau kita nasihati gitu ya, kalau pelecehan itu dilakukan secara verbal begitu. Tetapi ketika misalnya kemudian kita menimbang situasinya, itu beresiko untuk kita, maka silahkan untuk segera beraksi dengan melaporkan ke orang yang lebih bisa membantu. Kalau itu di tempat umum, ada security, laporkan ke security. Kalau Anda punya akses ke kepolisian misalnya, laporkan di kepolisian. Atau yang paling mudah kan sebenarnya banyak kasus pelecehan itu terjadi di lingkungan rumah ya. Jadi paling tidak ada orang tuanya, ada RT barangkali, atau tetangga yang lebih dewasa begitu. Itu juga bisa diberdayakan ya. Jadi yang paling penting beraksi, bukan diam, karena itu yang jauh lebih menyakitkan ya. Dilihat orang, bagi korban ya, yang lebih menyakitkan itu adalah dilecehkan di tempat umum, tapi orang yang berada di situ hanya melihat dan diam. Itu jauh lebih menyakitkan, dampak psikologisnya lebih besar. Baik Ibu, berarti ketika kita melihat suatu kejahatan seksual atau pelecehan seksual di sekitar kita, kita harus beraksi. Kita sebagai orang yang berada di sekitar itu, kita harus beraksi jika hal itu tidak beresiko kepada kita ya Bu. Tapi kalau misalnya beresiko, mungkin hal yang bisa kita lakukan adalah melaporkan ke pihak berwajib gitu ya Bu. Iya, baik betul. Ibu. Mungkin demikian akhir pertanyaan dan diskusi kita dengan Algoners pada sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dan kita ketahui hari ini menjadi wawasan baru dan informasi yang berguna, terutama saat kita menggunakan media sosial di zaman sekarang dan lebih bijaksana dalam penggunaannya. Ya. Terima kasih juga kita sampaikan kepada Ibu Dr. Ika Herdiana, Magister Psikologi, Psikolog, dan Ibu Atika Dian Aryana, Sarjana Psikologi, Magister Sains, selaku pembicara kita yang keren pada Nyigons pada sore hari ini. Semoga kedepannya kita dapat bertemu kembali di acara Nyigons dengan pembahasan tema yang lebih seru. Aku Stefani dan partner aku Salsa, kami undur diri. Sampai bertemu di podcast Nyigons.